Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya alim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana, Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah memberikan taufik kepada kita semua, memberikan inayah, memberikan kesehatan, sehingga kita bisa hadir kembali di dalam kajian rutin kita di tempat yang mulia ini. Semoga hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini merupakan sebab turunnya rahmat Allah kepada kita semua, sehingga diampuni dosa dan kesalahan kita, diperberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita masih dalam kitab Matan Abi Syuja', yaitu pembahasan fikih di dalam mazhab Syafi'i. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bangkai, bahwasannya bangkai itu najis dan kulitnya itu juga najis, tetapi bisa dimanfaatkan dengan cara dibersihkan, kecuali kulit anjing dan kulit babi. Kemudian kita akan masuk pembahasan baru, yaitu pemakaian wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Sudah nampak belum nih? Dereng nggih? Nggih. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, faslun wala yajuzu isti'malu awanidz dzahabi wal fiddah. Dan tidak boleh menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Jangan kalian minum di wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Dan jangan juga makan di peralatan yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya, karena emas dan perak itu merupakan untuk orang-orang kafir di dunia, walana fil akhirah, sedangkan kita baru boleh memakainya di akhirat nanti. Ini dalil tegas bahwasannya sebagai seorang muslim dilarang menggunakan wadah makanan dan minuman yang terbuat dari emas dan perak. Piring emas, piring perak, sendok emas, garpu emas, itu haram. Entar sing gadah dan griyone nih. Mana. Nah, kalau orang kaya zaman dulu tuh biasa. Bahkan ini sebagai nopo istilahnya simbol untuk menunjukkan kekayaan mereka zaman dulu, itu sengaja makan minum menggunakan ya peralatan dari emas. Ini dosanya double-double, Pak Bu. Dosanya double-double. Pertama adalah dosa karena melanggar larangan Nabi. Ini jelas. Nabi mengatakan la tashrabu wa la ta'kulu. Jangan makan dan minum dari peralatan yang terbuat dari emas dan perak. Jadi kalau seseorang makan dan minum menggunakan peralatan emas dan perak, berdosa. Dosa yang kedua adalah menyakiti perasaan orang yang
miskin. Orang miskin itu makan saja susah. Ini lihat orang makan dengan piring dari emas. Itu bukan betapa hancur hati mereka. Makanya dosanya double seperti itu. Lah terus sekarang kalau ada napa jenenge, kita makan bukan menggunakan peralatan yang terbuat dari emas dan perak. Jadi pakai piring biasa, sendok biasa, tetapi kita makan di depan orang yang susah makan. Wah, seperti kira-kira boleh apa enggak itu, Pak? Enggak boleh. Makanya ya ini anak-anak muda ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu itu kayaknya jarang. Anak-anak muda zaman sekarang niku napa? Makanan, foto, kalau makan sebelum dimakan cekrek dulu. Ibu-ibu mboten toh? Mboten. Ini anak-anak muda biasanya. Nggih, kalau bapak-bapak paling yang makan makanan yang jarang-jarang duren. Ini kalau bisa, saya tidak mengatakan berdosa enggak. Tapi khawatir, enggak berdosa, hukum asalnya boleh. Tapi khawatir ada di antara saudara kita ya belum sarapan, ya kan? Terus nanti hatinya tersakiti, enake iso mangan aku durung iso mangan, ya. Jangan sampai kita memamerkan ya kemewahan di depan orang lain. Seperti itu. Ini enggak boleh. Khawatir ada orang yang merasa tersakiti dan lain-lain. Enggak boleh. Seperti itu. Kemudian ini enggak boleh ya. Selesai pembahasan, dan juga tidak boleh memakai peralatan-peralatan apapun yang terbuat dari emas dan perak. Misalnya apa? Kalau perhiasan boleh bagi perempuan. Nanti insya Allah ada pembahasannya nggih. Gelang, kalung tidak apa-apa. Ya jelas itu enggak bagi perempuan. Kalau cincin bagi laki-laki tidak boleh emas. Perak boleh. Perak boleh. Seperti itu. Kalau emas tidak boleh. Seperti itu. Kemudian, nah peralatan yang dimaksud adalah misalnya bolpen. Bolpen ada emasnya, ini juga nggak boleh. Itu ada ya. Bolpen ada emasnya, itu nggak boleh dipakai. Kenapa? Karena disamakan dengan piring dan gelas tadi, nggak boleh. Seperti itu. Ini adalah pembahasan tentang peralatan yang terbuat dari emas dan perak. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Dan boleh makan dan minum di peralatan selain emas dan perak, walaupun harganya lebih mahal. Misalnya jenengan punya piring terbuat dari 100% batu akik. Oh, piring dari batu ini kan larang nih Pak, jamrud kan mahal itu, tapi nggak apa-apa. Yang dilarang Nabi itu hanya emas dan perak. Selain itu boleh, plastik boleh, kaca boleh, kayu boleh, bambu boleh, apalagi daun boleh. Yang dilarang hanya emas dan perak, seperti itu. Besi boleh, ya. Nah, niku. Kemudian selesai pembahasan itu saja, tidak perlu kemana-mana, tidak perlu panjang lebar. Sebelum saya lanjutkan, kalau misalnya ada pertanyaan berkaitan dengan ini, ibu-ibu, bapak-bapak, monggo. Oke. Koleksi nggih. Iya. Nah, bagaimana hukum mengoleksinya tetapi tidak memakainya? Memang dalam hadis itu Nabi hanya mengatakan memakai tidak boleh. Kalau mengkoleksi bagaimana? Kata para ulama, ini pendapat mayoritas ulama, kebanyakan ulama, mengoleksi saja tidak boleh. Karena ada kaidah ma yahrumu isti'maluhu yahrumut tikhaduhu. Sesuatu yang haram dipakai, haram juga sekedar disimpan atau dikoleksi. Enggak boleh. Khawatir suatu saat bakal dipakai, dan khawatir juga tetap menyakiti perasaan orang miskin. Seperti khamr, minuman keras itu haram jelas. Ya, saya cuma koleksi, tidak minum. Kira-kira boleh apa enggak? Enggak boleh. Ya, tidak boleh. Sesuatu yang haram dipakai, haram dimakan, haram diminum, itu juga haram disimpan, haram dikoleksi, enggak boleh. Seperti itu. Terus gimana?
ya dilebur emasnya, dijadikan bentuk yang lain, jadikan bentuk perhiasan atau dijadikan bentuk batangan untuk disimpan, nggak ada masalah. Ngeten nggih? Seperti itu. Apa? Gigi emas boleh. Gigi emas itu boleh. Dalilnya adalah dulu ada seorang sahabat yang ketika perang hidungnya terpotong. Hidungnya terpotong. Kemudian kalau zaman dulu kan belum ada plastik, nggih. Nah, yang logam yang awet atau istilahnya tidak berkarat itu ya emas. Akhirnya Nabi membolehkan sahabat tersebut menggunakan emas sebagai penutup hidungnya yang bolong ketika perang tadi. Maka ini dalil bahwasannya gigi emas juga boleh. Kenapa? Walaupun laki-laki, ini boleh. Tapi nanti karena gigi emas ini termasuk harta, maka ketika meninggal dunia harus dicabut. Ya, seperti itu. Ngeten nggih? Wallahu a'lam. Monggo ada pertanyaan lagi berkaitan dengan ini? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, sekarang pembahasan baru, mungkin dulu pernah saya singgung tetapi tidak terlalu detail. Ya. Faslun pasal. Wasiwaku dan siwak mustahabun, itu hukumnya sunnah, sangat dianjurkan. Fi kulli hal, dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi disunahkan untuk bersiwak. Apa itu siwak? Kalau zaman dulu siwak itu adalah, ini saya sengaja bawa nih nggih. Sebenarnya saya jarang pakai kalau di luar, tapi saya punya. Nah, ini kayu siwak namanya. Nah, siwak itu zaman Nabi terbuat dari kayu arok. Nama pohonnya ini kayu arok. Seperti itu. Untuk sikat gigi. Ya, hukumnya adalah sunnah, mustahab. Dianjurkan dalam setiap keadaan. Ya, illa ba'da zawal, kecuali setelah zuhur, lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa. Ini ada perbedaan, ya. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang puasa setelah zuhur tidak dianjurkan sikat gigi. Kenapa? Dalilnya adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. La khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa yang tidak enak itu, bau mulut abab orang yang puasa yang tidak enak, itu lebih Allah sukai daripada bau kasturi yang wangi. Ini dalil ulama Syafi'iyah. Oh, berarti dibiarkan bau, jangan dirubah baunya. Yo sing disenengi Allah, yo sing enggak enak itu abab itu. Nah, makanya ini dalil Syafi'iyah bahwasannya baunya dibiarkan saja, jangan dihilangi. Seperti itu. Tetapi ulama yang lain mengatakan, oh enggak bisa. Kalau bau yang tidak enak disukai Allah, apalagi yang lebih wangi. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan tetap disunahkan sikat gigi ketika puasa. Zaman sekarang siwak ini bisa diganti dengan sikat gigi, boleh. Ya, apapun boleh. Kenapa? Karena kata para ulama, dulu para sahabat Nabi tidak semua bersiwak dengan kayu arok. Ini kayu arok namanya, pohon arok. Ada yang bersiwak menggunakan pohon kurma, pelepahnya. Ada yang dengan pohon zaitun. Ada yang dengan pohon yang lain. Ini menunjukkan bahwasannya bersiwak itu boleh dengan apapun selama memang bisa membersihkan gigi. Nah, tidak harus dengan kayu arok. Walaupun memang di dalam kayu arok ini itu manfaatnya sangat banyak. Bahkan sekarang banyak pasta gigi nggih, odol niku mengandung siwak. Karena memang kalau jenengan cari di internet itu jurnal-jurnal kesehatan menunjukkan siwak yang dari kayu arok ini banyak sekali manfaatnya. Ya, mengeraskan gigi, menyehatkan gusi, membunuh bakteri dan lain-lain, banyak memang manfaatnya. Seperti itu. Tetapi tidak harus pakai ini. Yang penting pakai sesuatu yang bisa membersihkan gigi. Boleh sikat, boleh apapun. Cuma ini praktis. Ya, bisa dikantongi di mana-mana. Kan jenengan nggak mungkin sholat bawa sikat gigi. Ya, ke masjid sikat gigi dulu, bawa odol, kan nggak mungkin kan. Nah, ini kan bisa kemana-mana. Ya, seperti itu. Kalau di Arab itu wajar. Ya, orang bahkan kalau kita jenengan meriksa ini ku, raja Arab sekarang sih, raja Arab Saudi Arabia, raja
Salman, ya, Raja Salman bin Abdul Aziz, itu kalau jenengan lihat detail dekat itu di kantongnya selalu sedia siwak. Jadi jangan salah, siwak itu bukan sesuatu yang gila nih. Mungkin kita belum biasa saja. Raja saja bawa siwak kemana-mana, seperti itu. Raja Saudi loh ini. Ya, jadi bukan sesuatu yang kok gila nih, ngendi-ngendi. Enggak, memang kita belum terbiasa saja. Tapi kalau saran saya ya, ya tetap lihat situasi kondisi seperti itu. Jangan kalau memang di suatu tempat belum terbiasa melihat seperti ini ya nggak usah bedani. Nanti orang bakalan, saya pernah ditanya Pak soalnya di kampung, di tempat saya itu ya di kecamatan itu ada orang yang protes, Pak Ustadz kok ada ya orang kemana-mana bawa kayu, gunanya apa tuh Pak? Karena belum terbiasa ya, seperti itu, belum terbiasa. Tetapi ini tidak menghilangkan bahwasannya hukum siwak adalah sunnah ya, seperti itu. Kapan sangat wa huwa fi thalathati mawadi'a asyaddu istihbaban, dan di dalam 3 waktu itu sangat dianjurkan. Kapan saja? Inda taghayyuril fam min azmin wa ghairihi, ketika bau mulut sudah mulai berubah. Min azmin karena tidak makan, misalnya sudah mulai berubah, au ghairihi atau karena sesuatu yang lain. Misalnya setelah makan sesuatu yang baunya menyengat, pete, jengkol, napa malih? Napa? Bawang. Kalau laki-laki ada yang merokok, setelah merokok sikat gigi sebelum ke masjid, ya. Seperti itu. Wa indal qiyami minan naum, ketika bangun tidur juga dianjurkan untuk siwakan. Ya, boleh ya, enggak harus pakai ini ya, pakai sikat gigi. Itu dianjurkan. Sunnah. Ya, nah makanya ketika kita bangun tidur itu ketika sikat gigi jangan niatnya cuma sikat gigi setelah bangun tidur, enggak, niatkan saya sikat gigi setelah tidur menjalankan sunnah Nabi biar berpahala. Okay? Kalau kita bangun tidur sikat gigi tidak niat apa-apa, pokoknya sikatan biasa, itu tidak berpahala. Makanya diniatkan, saya sikat gigi niatnya adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak. Nabi ketika bangun dari tidur menyikat giginya dengan siwak. Ini dalil bahwasannya kalau bangun tidur itu sunnah untuk siwakan. Apalagi yang mau sholat jamaah ke masjid, ya. Kalau tidak sikat gigi khawatir sebelahnya ketika amin, ya itu nanti. Disunnahkan untuk sikat gigi seperti itu, ya. Ketika setelah bangun tidur. Wa indal qiyami ilas sholah, dan ketika mau melaksanakan sholat. Maksudnya apa? Ketika wudhu, ketika mau sholat, ya. Dalilnya adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholah. Dalam riwayat Ahmad, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudhu, ketika wudhu. Nanti kita bahas, nggih. Dulu pernah kita bahas sunnah sebelum wudhu itu sikatan dulu, siwakan dulu, ya. Boleh dengan kayu arok tadi atau menggunakan sikat gigi boleh. Tidak harus pakai odol, nggak apa-apa. Maksudnya apa? Agar mendapatkan pahala sunnah siwak itu tidak harus pakai odol. Nah, kalau sikat gigi zaman sekarang tidak pakai odol itu kurang mempan, tetap bau mulutnya. Tapi kalau siwak niki, jangan ada yang pernah pakai niki Pak. Walaupun tanpa odol, itu bau mulut hilang. Jangan bisa coba niku. Banyak di sini yang jualan di Solo, ya. Di Solo online juga banyak. Kalau di sini wonten Pak, di Wonogiri. Ada ya? Nah, niku di mana niku Pak tempatnya? Tempat jualan parfum nggih. Nah, kalau siwak seperti ini, Pak Bu, itu tanpa odol bisa hilang bau mulut. Ya coba, ya karena memang tadi mengandung antibakteri,
ya, seperti itu, anti mikroorganisme. Jadi dia bisa menghilangkan bau mulut walaupun tanpa odol. Kalau sikatan biasa toh, cuma air toh, nggak bisa. Nah, seperti itu. Ini adalah waktu-waktu disunahkan untuk bersiwak. Nah, ini beberapa faidah siwak disebutkan oleh beberapa ulama. Fawaidus siwak ada 12. Ini faidah. Yang pertama adalah satu, sunnatun waqtidaun bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sunnah dan ajaran Nabi. Jadi ketika kita bersiwak itu mendapatkan pahala. Dalam hadis dikatakan as-siwaku matharatun lil fammi mardhatun lirabbi. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridhonya Allah. Jadi dengan bersiwak itu bisa berpahala asal kita niatkan mengikuti Nabi. Kemudian yang kedua adalah membersihkan mulut. Ini jelas. Ya, membersihkan mulut. Yang ketiga, memutihkan gigi. Ya. Ini faidah-faidah dari sisi medis. Ya, ini bisa dicari. Kemudian mengurangi pembentukan plak, ya, plak gigi yang keras itu, merangsang produksi air liur, memperkuat gigi dan gusi, dan juga baik memiliki sifat antiinflamasi, yaitu apa? Mencegah peradangan, mencegah sakit gigi. Seperti itu. Kemudian juga kata sebagian ulama, mempermudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika meninggal dunia. Seperti itu. Mempermudah kita mengucapkan kalimat syahadat ketika meninggal dunia. Ini tidak ada dalilnya, tetapi dilihat dari mungkin dari beberapa kejadian. Oh, orang yang rajin bersiwak itu mudah mengucapkan la ilaha illallah. Seperti itu. Ya. Kenapa? Karena malaikat pun suka. Dalam hadis dikatakan man akalal basal wa thuma wal, ya, barang siapa yang memakan sesuatu yang tidak enak fala yaqrabanna masjidana, jangan mendekati masjid kami. Fa innal malaikata tata'adza, ya, mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya kalau mulut kita bau, yang terganggu itu bukan manusia saja, malaikat juga terganggu. Nah, jadi malaikat juga terganggu. Makanya tadi dianjurkan untuk memperbanyak bersiwak. Tetapi tetap lihat waktu, ya. Ada kisah dulu di Mesir, ya, ada seorang mahasiswa di kelas ketika pelajaran itu siwakan. Jadi pakai nopo? Pakai tadi siwakan terus. Pas pengajian ngeten lah. Wah, kan kurang elok, ya, seperti itu. Kemudian ditegur sama guru syekhnya. Wahai mahasiswa, simpen dulu siwaknya. Nanti kalau pas mau sholat. Protes mahasiswanya, ya syekh, as-siwaku mustahabun. Siwak itu hukumnya sunnah. Kenapa kamu melarang sunnah? Ya, dosennya pinter. Ya, saya tahu bersiwak itu sunnah. Tetapi ada tempatnya. Apakah kamu tahu natful ibti, mencabut bulu ketiak juga sunnah? Nyabut bulu ketiak itu sunnah. Coba sekarang kamu semua itu ada tempatnya, okay? Semua ada tempatnya, ya, semua ada tempatnya, seperti itu, ya. Niki selesai pembahasan tentang siwak, ya. Nanti insya Allah kita bahas detail ketika bab wudu, kapan bersiwak dan lain-lain, seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan, oke? Kalau pakai ini, ya bebas sebenarnya. Ada beberapa ulama yang mengatakan caranya adalah megang dengan kelingking dan jempol. Ini cara-cara sebenarnya boleh, semua cara nggak ada masalah, ya. Cuma ada cara yang dari hadis bahwasannya kalau gigi itu melebar seperti ini, melebar dari kanan ke kiri. Kalau lidah itu apa namanya, vertikal, seperti itu.
Karena Rasul ketika membersihkan gigi dengan siwak itu mengeluarkan suara ak-ak. Itu menunjukkan pas lidah itu vertikal. Pas gigi seperti ini. Horizontal. Nah, seperti itu. Dalamnya maksudnya, iya semua sama. Sama. Tapi ya dalamnya juga, semua juga sama. Seperti itu. Ini kalau mau pakai siwak. Tapi tetap nggih, kalaupun pakai siwak, tetap jangan lupa pakai sikat gigi yang beneran juga. Karena siwak ya ini kan zaman dulu. Ya kita bukan meremehkan sunnah tidak. Tetapi siwak kalau misalnya mungkin ya kata para ulama ya zaman dulu ya sikat giginya ini. Ya belum ada yang tipe-tipe seperti sekarang. Ada kelebihannya iya, ada kekurangannya iya. Siwak ini nggak bisa menghilangkan daging kambing yang selilitan nggak bisa, harus pakai tusuk gigi. Tapi kalau sikat gigi modern bisa, makanya jangan mencukupkan dengan ini. Saya punya teman itu nggak mau sikatan, maunya pakai ini. Ya kurang juga. Ya, kalau mau pakai ini nggak apa-apa, boleh, bagus, sunnah. Tetapi tetap sikat gigi yang modern dipakai juga. Seperti itu, karena lebih bersih jelas. Lebih bersih tetapi memang kurang praktis. Ya. Berkaitan dengan siwak, nggih. Itu siwak kan pemakainya itu apa seperti sikat gigi yang kalau udah rusak sudah diganti. Terus khasiat siwak itu untuk jangka berapa lama? Ya. Sebenarnya tidak ada dalil khusus ya. Siwak ini berapa lama dipakainya dan lain-lain. Tetapi kan di siwak ini Pak, ada serat-serat kayunya. Nah, serat-serat kayu ini misalnya sudah tidak terlalu keras, itu bisa digunting lagi. Ini kan awalnya keras, nanti lama-lama nggak keras, jadi sudah tipis. Itu bisa digunting lagi, diperbarui, biar lebih bersih, lebih keras dalam menyikat seperti itu. Jadi tidak sampai ini bisa berapa lama enggak. Pokoknya ya selama masih dipakai. Seperti itu. Kalau sikat gigi kan anjuran dokter gigi berapa gantinya? 3 bulan sekali. Enggak tahu juga alasannya apa. Kalau siwak enggak tahu ya. Tidak ada anjuran khusus berapa kali diganti enggak. Yang penting selama masih bisa dipakai. Ada yang bilang selama panjangnya masih 1 jari itu jangan diganti. Kalau udah kurang dari 1 jari diganti. Tetapi ini wallahu alam ya, saya tidak menemukan dalilnya. Mungkin ini hanya anjuran saja sifatnya. Hanya anjuran saja sifatnya seperti itu. Biar mempermudah. Kan kalau pendek-pendek kan susah juga kalau terlalu pendek. Nah gitu loh. Nah ada sebagian ulama mengatakan selama masih 1 jari lebih nggak perlu ganti. Kalau sudah 1 jari ke bawah ganti yang baru seperti itu. Kalau di Arab niku ini mudah sekali mendapatkannya. Dijual eceran wah gampang sekali. Ya, kalau di sini mungkin hanya di toko oleh-oleh haji umroh atau toko yang jualan parfum tadi dan lain-lain seperti itu. Monggo ada tanya lagi bapak-bapak ibu-ibu? Nggih. Nggih. Iya. Nggih. Iya. Sebenarnya fikih kontemporer bukan, lebih tepatnya adalah fikih dalam permasalahan-permasalahan hawadits dan nawazil. Pembahasan yang di zaman dulu tidak ada. Itu fikih kontemporer. Masalah-masalah zaman sekarang yang zaman dulu tidak ada. Contoh, zaman dulu belum ada namanya Al-Quran lewat HP. Nah, zaman dulu adanya Al-Quran mushaf, ya buku biasa. Ulama mengatakan bagi yang tidak punya wudu tidak boleh memegang mushaf. Nah, zaman sekarang boleh enggak orang yang tidak punya wudu memegang mushaf dalam aplikasi? Ini fikih kontemporer. Ulama juga beda pendapat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak boleh, tergantung. Jadi kontemporer itu artinya apa? Sifatnya sekarang, kekinian. Yang di zaman dulu belum ada. Masalah memudahkan atau tidak tergantung ulamanya. Ada ulama yang keras dalam kontemporer ada.
Ada ulama yang tasahul, gampang ke dalam kontemporer ada. Tergantung ulamanya juga. Ada yang keras kayak tadi, apa namanya? Tetap walaupun megang HP bukan keras ya, hati-hati. Sifatnya kita tidak katakan keras, hati-hati. Lebih berhati-hati dalam masalah kontemporer. Seperti itu. Misalnya zaman sekarang ada biasanya di tempat jagal sapi yang banyak Pak, di Australia dan di Indonesia ada. Itu sebelum sapi disembelih di stand dulu, di apa namanya, kepalanya dipalu, yang mana palunya ini menyebabkan pingsan sapinya, nggak mati tapi pingsan. Bagaimana status sapinya, apakah halal atau haram? Ada perbedaan pendapat di situ. Ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Seperti itu. Ini fikih kontemporer yang di zaman Nabi belum ada, di zaman dulu belum ada. Namanya fikih kontemporer. Masalah menggampangkan itu tergantung ulamanya. Karena memang sekali lagi ada yang hati-hati dan kita anggap sebagai ya keras, ada yang memudah-mudahkan. Seperti itu. Iya itu penurunannya zakat fitrah dengan uang. Ya itu permasalahan kontemporer yang zaman dulu tidak ada. Yang zaman dulu tidak ada. Seperti itu. Ngerti nggih? Wallahu a'lam. Monggo ada bertanya lagi? Tidak ada? Bapak-bapak, ibu-ibu? Sampun nggih kalau lanjutkan. Sekarang pembahasan tentang wudu. Wudu lagi. Nah, enggak apa-apa nggih, Bu, biar biar mantep ilmunya, biar hafal gitu, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas fardu wudu. Ya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala faslun furudul wudu'i sittatu asya. Wajibnya wudu ada 6. Ingat ini wajibnya wudu, minimalnya wudu. Wudu yang paling minimal. Insya Allah saya yakin kita semua kalau wudu udah lengkap. Wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Tetapi kita perlu tahu ternyata wudu itu ada versi minimalnya wudu. Ini ada dalam Al-Quran. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Qur'an cuma nyebut 4. Wajah, tangan sampai siku, kepala dan kaki. Ini yang wajib cuma 4. Kumur-kumur, telinga itu sunnah tambahan, nanti kita bahas. Yang wajib hanya 4 tadi. Ditambahin niat di awal, tertib berurutan, itu wajibnya wudu. Dan ini bapak-bapak ibu-ibu sangat bermanfaat ketika kita tahu ilmu ini. Terutama dulu ketika saya di Arab, di Sudan, itu air susah. Pernah saya ceritakan, air itu nyalanya jam-jaman, giliran. Setiap dusun, misalnya dusun ini nyalanya dari pumpnya jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Setelah itu mati total sampai besok pagi jam 7 sampai apal kita. Nah, pas kita jadwal nyala itu nyimpen air, nyalakan air, taruh dalam ember sebanyak-banyaknya. Nah, pas wudu karena air terbatas, kita wudu pakai yang wajib-wajibnya saja. Jadi cuma wajah, tangan sampai siku, kepala, kaki, selesai. Tidak boros air. Bayangkan kalau semuanya wudu lengkap, 3 kali kumur-kumur, wah habis itu 1 ember. Ini pentingnya kita tahu wajib wudu. Atau misalnya dulu pernah ada kasus Pak, jenengan yang ketika kerja ke sawah jauh dari tempat wudu, cukup bawa air 1 botol. 1 botol untuk wajib wudu cukup nggak? Cukup sekali. Ya, 1 botol air untuk yang fardu aja, yang wajib saja, atau minimal wudu cukup. Makanya penting sekali. Atau ketika misalnya jenengan perjalanan naik bis wisata. Pernah Pak piknik kemana nih Pak? Kampung mriki? Pernah piknik? Kemana? Kemana Pak terakhir Pak pikniknya? Ke pantai. Nah, tempat wudunya antri. Ya udah, ada air 1 botol. Cukup nggak untuk
wajah, tangan sampai siku, tangan kiri sampai siku, sebagian kepala, kaki kanan, kaki kiri. Cukup. Itu. Kadang ilmu seperti ini penting ketika dalam keadaan terdesak. Makanya kita harus tahu fardu-fardu wudu. Terutama ketika air itu sedikit, air itu terbatas dan lain-lain. Seperti itu. Nah, fardu wudu hanya 6. An-niyatu inda ghuslil wajh, niat. Wa ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku. Wa mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala, sebagian saja, nggih. Sebagian, sini boleh, depan boleh, belakang boleh, tengah boleh. Wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Wa tartibu ala ma dzakarna, dan berurutan. Ini adalah minimalnya wudu. Ya, jadi wajah tok. Insyaallah pertemuan berikutnya berarti minggu depannya lagi. Sakit nggih Pak? Praktek wudu di mana nanti? Yang praktek di luar nggih? Ya di luar aja nanti insyaallah. Nanti dilihat. Yang praktek nanti insyaallah santri nanti, ya. Wajibnya bagaimana? Sunnah-sunnahnya bagaimana? Terus nanti kita wudu hanya menggunakan air yang sangat sedikit. Nah, kita latihan nanti seperti itu. Nah, insyaallah berarti minggu depannya lagi, oke? Nanti ada tata cara wudu, ya, seperti itu. Nah, ini adalah minimal. Jadi minimalnya cuma gampang, Pak. Jadi wajah itu dari mana? Mimmana biti sya'ri ra'si, tempat tumbuhnya rambut secara umum, ya, sini. Itu 4 jari di atas alis mata. Karena kalau misalnya tidak punya rambut baru tumbuh di sini kan nggak mungkin dari sampai sini kan. Nah, jadi sampai sini ya, dari sini sampai mana? Dagu. Ini panjangnya dagu. Wajib dibasuh. Kemudian telinga kanan, cuping telinga kanan sampai telinga kiri, ini lebarnya. Jadi kalau misalnya wudhu ngambil air, gini tok. Sah napa mboten? Tidak sah. Kenapa? Ada bagian yang tidak terkena air. Itu wajah. Sekali saja cukup. Sunnah wajibnya cuma sekali, minimal cuma sekali. Ambil air, selesai, 1. Tangan kanan sampai siku. Semua harus kena air. Tangan kiri sampai siku. Sebagian kepala, sebagian saja. Dalilnya ada. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim bahwasannya Nabi Muhammad SAW pernah berwudu, famasaha binasiyatihi alal imamah. Beliau hanya kan pakai sorban. Pakai sorban, sorbannya ditarik, beliau hanya mengusap bagian tengahnya saja. Terus dipakai lagi. Jadi beliau hanya mengusap sebagian kepala. Ini dalil bahwasannya boleh mengusap sebagian kepala, tidak harus semua. Minimalnya sebagian kepala. Boleh sini, penting kepala nggih, kepala. Rambut yang di kepala. Kalau misalnya rambutnya di luar kepala, misalnya ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang panjang rambutnya, basuhnya rambut yang di sini. Nah, ini nggak boleh, nggak sah. Rambutnya di leher, dibasuh rambutnya di leher, ya nggak sah. Harus rambut yang ada di kepala, seperti itu, ya. Atau yang di poninya nggak boleh. Ada poni di sini, dibasuh di ujungnya sini. Ya, ini nggak boleh. Harus yang ada di kepala, seperti itu. Kemudian kaki, dari ujung kaki sampai kedua mata kaki. Kedua mata kaki harus dibasuh juga. Siku juga harus dibasuh. Jadi misalnya ada, saya pernah lihat nih kok, waktu saya sholat di daerah Sukoharjo, waktu itu saya awal-awal di sini belum tahu jalan Jatipuro, Girimarto, Jatipuro, Jumampol, Jumantono. Jadi kalau pulang ke Solo itu lewat kota terus. Jauh sekali itu kan. Lewat apa? Bekonang. Ya, lumayan jauh. Itu saya pernah mampir sholat, itu ada bapak-bapak wudhu seperti ini. Nah, jadi napa niki? Sikunya tidak terlihat, tidak terkena air. Ya, saya tegur. Nah, punten Pak, napa menawi wudhu niku siku harus dibasuh. Alhamdulillah tidak marah, terima seperti itu. Ya mungkin karena wajah saya menyeramkan. Seperti itu nggih. Ini adalah minimalnya wudu. Minimalnya wudu, seperti itu.
Hanya itu cukup, wudunya sah. Nanti besok insya Allah kita bahas sunnah-sunnahnya. Biar wudunya sempurna, pahalanya sempurna seperti apa pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Monggo misalnya ada pertanyaan berkaitan dengan minimal wudu bisa ditanyakan. Nggih monggo. Nggih. 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 Ya nanti insya Allah tadi ya ini baru wajibnya dulu. Wajibnya yang penting wajah kebasuh, tangan sampai siku kebasuh, sebagian kepala kebasuh, kaki sampai mata kaki kebasuh. Ini dah sah. Jadi misalnya ada orang wudunya ngapunten Pak, ini salah wudunya ya. Misalnya wudu ketika kanan terus kiri, kanan kiri, kanan ini kurang tepat. Yang sahih itu adalah kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Tetapi walaupun salah tetap sah. Kenapa tetap sah? Karena tangannya basah, penting sah dulu. Kalau kita lihat, kayak tadi kan ada beberapa saya sering lihat itu beberapa kaum muslimin itu masih salah wudunya. Tetapi walaupun salah masih sah, masih mending. Ya. Tapi kalau sudah salah dan nggak sah kayak tadi nggih, ada yang wudunya siku tidak terbasuh ini nggak sah. Ini harus kita tegur. Cuma kalau kesalahannya ini masih kesalahan yang tidak sampai menyebabkan wudu tidak sah, ya untuk pertama-pertama biarkan nggak ada masalah. Nanti lama-lama baru dikasih tahu. Karena ada kesalahan yang selama tidak tadi ya minimal wajibnya sudah sah dulu, masih mending. Seperti itu. Misalnya ada masih banyak Pak Bu ya, yang wudu itu telinganya kanan dulu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini kan kurang tepat. Sunnahnya bareng, kanan kiri bareng, seperti itu. Tetapi apakah itu membatalkan wudu? Tidak. Kenapa? Karena telinga itu sunnah. Yang wajib adalah wajah. Ini kesalahan-kesalahan yang walaupun salah, tetapi insya Allah wudunya masih sah. Seperti itu. Tetapi kalau kesalahan yang menyebabkan wudunya nggak sah, contoh wudu tetapi tumitnya nggak kena air, ini masih ada. Ya, tumitnya kering, sama sekali tidak terkena air. Nah, ini baru kesalahan yang fatal, menyebabkan wudunya tidak sah. Seperti itu. Kan nggih? Wallahu a'lam. Monggo, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pertanyaan lagi? Nggih. 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 Ya, ketika wudhu di tempat umum, kemudian tidak ada penutup atau apa, apakah boleh berwudhu tanpa melepas hijab? Boleh. Basahi tangannya, masukkan ke dalam kerudung. Nah, ini sah, yang penting rambutnya kena. Seperti itu, walaupun tidak melepas, nggak ada masalah. Seperti itu. Daripada membasahi kerudung dari atas, mendingan tadi nggih Bu, napa? Basahi tangannya, masukkan seperti ini. Sekali cukup, 3 kali nggak apa-apa. Seperti itu. Sekali cukup, 3 kali boleh. Nanti kita bahas insya Allah. Ya. Jadi cukup basahi tangan, yang penting basah tangannya. Tidak perlu basah banget, tidak perlu mengucur juga, yang penting tangannya basah. Karena wamsahu, masah itu yang penting usulul balal, yang penting basah. Kemudian dipegang seperti itu. Ya. Nanti nggih Bu? Wallahu a'lam. Monggo ada pertanyaan lagi tentang wudu dan lain-lain. Sampun? Nggih. Oh nggih. Ya nanti ada dalam sunnah-sunnah wudu, di antara sunnah wudu adalah insot, diam. Bahkan Nabi pernah disalami ketika wudu. Assalamualaikum, Nabi tidak menjawab, diam. Baru setelah beliau selesai wudu, berdoa, baru waalaikumsalam. Ini dalil bahwasannya ketika wudu, salam saja tidak dijawab, apalagi guyon. Jelas tidak dianjurkan. Tapi gak batal enggak. Tidak sampai batal enggak. Maksudnya kalau misalnya ngomong pun, karena ada yang bilang, oh batal wudhu nih ngomong. Enggak batal. Yang jelas mengurangi
pahala. Dan ada kaidah bahwasannya kalau wudhu kita bagus, semakin bagus wudhu kita, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, nanti sholat kita insya Allah semakin khusyuk. Kata para ulama, ya seperti itu. Karena dalilnya adalah bahwasannya amalan kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan yang lain. Jadi kalau kita wudhunya dah bagus, insya Allah sholatnya khusyuk. Tapi kalau dari wudhu dah sambil guyon ya, sambil ciprat-cipratan, sholatnya ya nanti ya guyon, dalam artian kurang khusyuk. Ngeten nggih? Wallahu a'lam. Monggo, sampun. Kalau sudah kita tutup dulu. Naktafi bihadzal qadar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.